Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membuat suatu video yang berkaitan dengan sepak bola. Pada kali ini saya akan membahas tentang kenapa pelatih tim nasional Sintayong sering memainkan Hoki Caraka, baik itu di tim nasional senior maupun di tim nasional kelompok umur. Nah, ini yang menjadi pembahasan menarik pada kali ini karena pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin banyak sekali hujatan-hujatan yang dilontarkan oleh netizen atau supporter fans sepak bola tim nasional Indonesia kepada Hoki Caraka karena Hoki Caraka belum memberikan kontribusi yang besar bagi tim nasional Indonesia, dan ada yang mengatakan bahwa Hoki Caraka ini tidak ada fungsinya, hanya lari-lari saja. Nah, inilah yang menjadi pembahasan menarik karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin teman-teman belum ketahui tentang berbagai macam strategi yang ada di sepak bola. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa selama melatih tim nasional Indonesia ini, Sintayong sering menggunakan strategi gegenpress atau pressing dalam tingkat tinggi. Nah, inilah yang mungkin ada beberapa pemain yang jarang dipanggil di tim nasional, padahal pada saat bermain di liga pemain tersebut sangat bagus sekali, bahkan sering mencetak gol. Nah, namun pada saat di tim nasional Sintayong bahkan tidak pernah memanggil. Contohnya adalah seperti Stefano Lillipali, ada Spaso, dan juga pemain-pemain lain yang mungkin direkomendasikan netizen untuk bermain di tim nasional, namun oleh Sintayong tidak dipanggil di tim nasional. Dan bahkan ada beberapa pemain yang permainannya kurang bagus di liga, tidak perform di liga, namun dipanggil di timnas. Nah, inilah yang menjadi pembahasan karena memang Sintayong atau setiap pelatih memiliki ciri khas atau strategi khusus di dalam kepelatihannya. Nah, ada pelatih yang menyukai bermain menyerang, ada yang menyukai bermain bertahan, ada yang menyukai bermain 1-2 tiki taka, dan bermacam-macam strategi yang dimiliki oleh masing-masing pelatih. Nah, namun Sintayong ini memiliki ciri khusus, yaitu bermain yang selalu menekan atau gegen press. Oleh itu Sintayong selalu mengutamakan, yang pertama adalah masalah fisik, dan yang kedua adalah masalah semangat juang yang tinggi, dan yang ketiga adalah masalah passing. Nah, oleh karena itu beberapa pemain yang tidak dipanggil di tim nasional senior pada saat dilatih oleh Sintayong, ada beberapa kriteria yang mungkin menurut Sintayong tidak memenuhi salah satu strateginya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa banyak pemain yang perform di liga namun tidak dipanggil di tim nasional. Nah, ini menarik sekali membicarakan tentang Hoki Caraka, yang mana Hoki Caraka ini usianya masih muda, dan seharusnya Hoki Caraka pada tahun kemarin bisa bermain di Piala Dunia U20, namun ada kendala sehingga Hoki Caraka tidak bisa bermain di Piala Dunia U20. Nah, hal ini yang menjadi penyesalan bagi semua pendukung sepak bola karena memang di Piala Dunia U20 itu nantinya bisa menjadi ajang untuk memperkenalkan diri bahwa pemain Indonesia atau tim nasional Indonesia ini mempunyai kemampuan yang bagus di kelompok umur U20, dan sehingga bisa memperlihatkan kepada dunia ada pemain-pemain bagus, dan diharapkan banyak pemain yang diambil oleh klub-klub yang maju sepak bolanya. Nah, oleh karena itu Hoki Caraka sendiri sebelumnya memang pernah berlatih di Garuda Select, yang mana merupakan program dari Mola TV yang bermain di atau berlatih di Inggris. Ada Dennis West pada saat itu sebagai direktur tekniknya, dan sehingga Hoki Caraka skill kemampuannya bisa ditempa di Garuda Select tersebut, dan dari berbagai uji coba yang dilakukan Hoki Caraka cukup bermain bagus dan banyak mencetak gol. Dan menurut Dennis West sebelumnya bahwa Hoki Caraka ini memang bukan seorang striker, namun ia adalah seorang back. Namun karena memiliki kecepatan yang cukup bagus, akhirnya Hoki Caraka dijadikan
menjadi seorang penyerang dan hasilnya pun bagus. Hoki Caraka selalu mencetak gol dan di kelompok umur pun Hoki Caraka menjadi andalan dan sering mencetak gol. Nah, namun pada saat masuk tim nasional senior, Hoki Caraka belum bisa memberikan kontribusinya yaitu mencetak gol. Nah, namun tugas seorang striker itu tidak hanya mencetak gol dan seperti yang teman-teman ketahui, mungkin bagi teman-teman yang suka bermain game PC yaitu Football Manager, teman-teman bisa melihat seorang striker ada beberapa fungsi dan seorang striker pun juga mempunyai beberapa fungsi dan mungkin teman-teman awam mengetahui hanya posisi striker saja yang ada. Nah, namun striker ini memiliki beberapa fungsi. Nah, diantaranya adalah fungsi dari Hoki Caraka. Menurut saya yang sesuai saya pelajari di game Football Manager ini adalah merupakan striker yang fungsinya sebagai pressing forward. Nah, dari kata pressing yaitu di sini fungsinya adalah melakukan pressing terhadap lawan di area pertahanan lawan. Nah, di sini fungsi dari Hoki Caraka adalah striker yang melakukan pressing kepada lawan terutama di garis pertahanan lawan sehingga lawan tidak bisa menguasai bola dan akhirnya bisa memutus serangan dari lawan dan Indonesia bisa melakukan serangan balik. Nah, memang dilihat secara kasat mata dan dilihat dari TV atau dari lapangan, memang Hoki Caraka terlihat hanya berlari-lari saja dan hanya dilihat seperti hanya berlari dan tidak ada fungsinya. Nah, namun mungkin saja menurut Sintayong fungsi dari Hoki Caraka ini adalah sebagai seorang pressing forward yang mana Hoki Caraka selalu mempressing back-back lawan pada saat menguasai bola, entah itu dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Nah, inilah fungsinya dari seorang Hoki Caraka, seorang pressing forward yang tugas utamanya selain mencetak gol adalah melakukan pressing terhadap pertahanan lawan sehingga lawan tidak sempat menguasai bola dan menyusun serangan dan bahkan bisa merebut bola dari lawan, melakukan serangan balik dan menjadi keuntungan buat tim nasional Indonesia. Nah, inilah yang mungkin Sintayong mengapa menggunakan striker dan memang kerugiannya adalah ketika striker ini lebih fokus melakukan pressing, akhirnya untuk urusan mencetak gol ini memang sangat minim karena lebih fokus untuk melakukan pressing kepada lawan sehingga menguras banyak energi dan tidak fokus untuk mencetak gol. Nah, namun inilah fungsi dari seorang Hoki Caraka sebagai pressing forward dan mungkin ada posisi-posisi lainnya untuk striker yaitu ada yang fungsinya sebagai poker sebagai pencetak gol, terus ada yang menjadi false nine, ada deep lying forward dan ada juga posisi-posisi lain yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman. Nah, namun Hoki Caraka ini sebagaimana yang telah saya pelajari melalui game Football Manager, posisi Hoki Caraka ini adalah sebagai pressing forward yang mana melakukan pressing terhadap lawan di garis pertahanan lawan sehingga lawan merasa panik dan tidak sempat akhirnya tidak bisa menyusun serangan. Nah, inilah yang mungkin digunakan oleh Sintayong untuk memecah pertahanan lawan. Akhirnya Hoki Caraka sering digunakan oleh Sintayong untuk menjadi striker di tim nasional dan mungkin posisi ini, peran ini tidak bisa dilakukan oleh striker-striker lain. Contohnya adalah Spaso. Nah, dia haus gol, namun apakah bisa menjalankan perannya sebagai Hoki Caraka melakukan pressing terhadap lawan? Dan mungkin yang pertama, selain masalah usia, memang tipe dari Spaso ini bukan seorang pressing forward karena dia adalah seorang pencetak gol murni atau sebagai poker. Nah, inilah yang mungkin pertimbangan Sintayong kenapa memanggil Hoki Caraka dan tidak memanggil striker-striker lain yang mungkin menjadi top skor di Liga 1 dan lain sebagainya. Nah, mungkin begitu saja ulasan dari saya dan mungkin ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang masalah sepak bola. Dan mohon maaf apabila mungkin ada yang salah dari saya, mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman semua. Oke, mungkin begitu saja. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.